Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Qatrun Nada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang jenis-jenis mabni. Penulis berkata, kahaula'i fi luzumil kasr wa kadzalika hazami wa amsi fi lughatil hijaziyin. Ya, mungkin di sini kita akan membahas cuma bagian ini saja ya, karena ini penulis rahimahullah menulis matan untuk pemula sebenarnya, walaupun ini di atasnya Al-Ajrumiyah ya. Tetapi beliau di sini menyebutkan beberapa masalah yang itu ada khilaf. Diisyaratkan pada perkataan penulis yaitu fi lughatil hijaziyin, dalam dialek penduduk Hijaz. Jadi ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang Arab itu ada perbedaan dalam mengucapkannya. Nah, ini tentunya keluar dari hukum asal untuk pemula ya. Tetapi insya Allah pada pembahasan ini kita akan membahas secukupnya dari khilaf tersebut. Yang penting kita memahami poin tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh penulis pada matan tersebut ya. Jadi kita tidak berusaha menjelaskan secara panjang lebar dari matan tersebut atau dari permasalahan tersebut. Nah, di sini yang namanya mabni ya, sebelum kita menuju kepada rincian, yang namanya mabni itu penulis akan menyebutkan nanti, karena Anda tidak mau membahas ini semua pada hari ini ya, karena kita bahas hazami, bahkan Anda tidak mau membahas amsi pada hari ini, memisahkan pada dua majelis yang berbeda dengan pembahasan hazami, karena nanti pusing ya. Pengalaman menunjukkan bahwa selalu pusing ketika pembahasan hazami dan amsi disatukan dalam satu majelis. Jadi sekarang cuma sampai hazami. Bahkan kita lihat di sini ya, sisanya belum ana harokati. Tapi intinya adalah mabni itu terdiri atas 4 jenis. Mabni alal kasr. Kemudian sebagaimana disebutkan penulis di sini ya, mabni alal fathah, mabni alal dham, dan mabni alal sukun. Mabni yang selalu berakhiran kasrah, mabni yang selalu berakhiran fathah, mabni yang selalu berakhiran dhammah, dan mabni yang selalu berakhiran sukun. Nah, di sini kita lihat yang namanya mabni kita sudah membahas sebelumnya bahwa mabni itu bisa berasal dari ism, bisa berasal dari fi'il, dan bisa berasal dari harf. Bahkan kita telah membahas sebelumnya sebuah kaidah, apa itu terkait harf dan mabni, apa hubungannya? Apa hubungan antara harf dan mabni? Hah? Harf selalu mabni. Seluruh harf itu mabni. Tidak ada harf yang mu'rab. Betul tidak? Kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Dalam sebuah kaidah apa yang kita sebutkan? Apa? Wal harf kulluhu mabni. Dari sebelumnya apa kaidah sambungan sebelumnya? Al-ismu asluhu mu'rab. Ism kondisi asalnya adalah mu'rab,
Berarti sebagiannya ada yang mabni. Itu yang dibahas oleh penulis di bagian matan ini. Beliau akan membahas isem-isem yang itu merupakan mabni. Adapun harf yang itu semuanya mabni belum dibahas oleh penulis, dan sebagian fi'il yang merupakan mabni itu belum juga dibahas oleh penulis. Jadi di sini beliau akan mencontohkan isem saja, karena beliau sedang masih membahas tentang isem. Jadi yang namanya mabni dia bisa berasal dari isem, dia bisa berasal dari fi'il, dan seluruh harf adalah mabni. Taib. Nah sekarang mabni itu terdiri atas 4 jenis kalau kita melihat pada bagian akhirnya. Kalau melihat pada bagian akhirnya, mabni itu bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang merupakan asalnya adalah, yakni jenis yang terbanyak, itu adalah mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya, sehingga karena itulah kondisi asal dari mabni. Mabni atas sukun. Itu banyak sekali. Habis itu fathah, habis itu kasroh, habis itu yang paling sedikit dhammah. Nah, jadi ada 4 jenis. Mabni alal sukun, mabni alas sukun, mabni alal fathah, mabni alal kasr, dan mabni alal dhamm. Nah, penulis di sini membahas mabni alal kasr terlebih dahulu. Sedangkan kondisi asalnya yaitu mabni alas sukun dibahas paling terakhir. Tidak masalah. Kita mengikuti urutannya penulis. Jadi mabni alal kasr, yaitu mabni yang selalu berakhiran kasrah. Nah, di sini penulis mengisyaratkan bahwa mabni alal kasr itu terdiri atas 2 jenis. Jadi Anda ulangi. Mabni berdasarkan kategori katanya itu bisa berasal dari isem, bisa berasal dari fi'il, dan bisa berasal dari harf, karena memang seluruh harf adalah mabni. Itu berdasarkan kategori kata. Berdasarkan bagian akhirnya, mabni terbagi menjadi 4 jenis. Mabni ala sukun, mabni alal fathah, mabni alal kasr, mabni alal dhamm. Dhamm yang paling sedikit, dhammah. Mabni atas dhammah itu paling sedikit. Mabni atas sukun itu paling banyak. Nah, sedangkan penulis itu menyebutkan mabni alal kasr terlebih dahulu. Tidak masalah. Nah, mabni alal kasr, contoh yang disebutkan penulis itu ada haula'i dan ada hazami dan amsi. Haula'i itu disepakati bahwa dia mabni alal kasr. Tidak ada orang Arab, tidak ada suku-suku Arab yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Itu pertanyaan atau pemberitahuan? Untuk Anda atau untuk antum? Di wilayah TV apa tidak mengikuti? Ya nggak perlu ya. Baik. Jadi haula'i itu seluruh orang Arab sepakat bahwa dia mabni alal kasr. Sedangkan hazami dan amsi itu nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan dialek, bukan perbedaan pendapat ya, di dialek, perbedaan dialek. Ada khilaf. Khilaf di sini kita terjemahkan bukan perbedaan pendapat, tapi khilaf dialek, khilaf lughat, khilaf bahasa. Nah, sekarang kita masuk pada yang jenis pertama dulu, jenis yang disepakati bahwa ia merupakan mabni, yakni mabni alal kasr. Contohnya adalah haula'i yang termasuk asmaul isyarah. Asmaul isyarah yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk. Telah kita bahas di Al-Ajrumiyah sebelumnya bahwa asmaul isyarah kalau misalkan untuk mudzakkar itu adalah misalkan za ya, za. Untuk mudzakkar za.
Sedangkan untuk muannats ada zi, ada zi, ada ti, atau ta, dan juga ta, gitu ya. Ada 4. Para ulama menyebutkan bahwa ism isyarah untuk muannats, untuk perempuan itu lebih banyak, karena kondisi perempuan itu as-satr, tertutup. Jadi kita nunjuk, nggak nyebut nama misalkan, itu lebih banyak. Ya misalkan. Jadi ya misalkan, mana adik antum? Yang itu, gitu kan. Jadi nunjuk. Ala kulli hal, itu cuma cuma di antara hikmah yang digali oleh para ulama. Mengapa orang Arab ism isyarah untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Nah sekarang, misalkan untuk muzakkar za, bisa jadi dia ditambahi ha'ut tanbih di depan, walaupun nggak harus. Ism isyarahnya sendiri adalah za, tapi bisa jadi ditambahi ha'ut tanbih, harfut tanbih ha. Jadi hadza. Jadi ha-nya itu adalah ha'ut tanbih, harfut tanbih. Adapun ism isyarahnya sendiri yang mana? Za-nya saja, bagian za-nya saja. Sama untuk muannats, zih, bisa ditambahin ha'ut tanbih di depan, hadhih atau hadhihi. Akan tapi harfu tanbihnya ism isyarahnya adalah zih. Dan ha adalah ha'ut tanbih saja. Dan dia adalah harf. Jadi kalau ditanya mana yang ism berarti za-nya saja, zihnya saja, atau zi, hadhi. Ya. Itu ism isyarah. Nah sekarang yang namanya ism isyarah, kalau menggunakan za, atau bahkan pakai ha'ut tanbih tadi, haza, atau untuk perempuan zi, atau hadhihi, ini yang paling banyak digunakan, sama hadhi, hadhihi dan hadhi untuk perempuan. Ini kalau dekat. Kalau jauh, tambah ka di depan, zaka. Ya, zaka. Taka. Kalau mau menunjuk yang lebih jauh lagi, ditambah lam, zalika. Tilka. Lebih jauh lagi, tambah lam. Tapi kalau cuma ditambah ka saja, itu untuk jauh tapi nggak begitu jauh gitu ya. Zaka. Taka. Baik. Ini namanya asmaul isyarah. Jadi yang namanya asmaul isyarah itu ya bagian za-nya saja dan zi-nya saja. Sebentar ada distraksi. Jadi kalau misalkan seseorang itu yakni menggunakan ism isyarah untuk misalkan laki-laki muzakkar dekat misalkan, apa yang digunakan? Hadza atau za. Kalau perempuan jauh, taka, jauh sekali, lebih jauh lagi tilka. Baik. Nah sekarang itu kalau mufrad, itu semuanya untuk mufrad. Bagaimana kalau untuk musanna? Bagaimana kalau untuk musanna? Maka menggunakan zani dan tani. Hadzani, hatani kalau dekat. Zanika, tanika kalau jauh. Sekarang bagaimana kalau jamak? Kalau jamak, ism isyarahnya adalah ulai. Ulai. Dan itu bisa untuk muzakkar dan muannats. Ism isyarahnya adalah ulai. Tambah ha'ut tanbih, haulai, dekat. Kalau jauh, tambah ka di depan, ulaika. Nah, sampai sini jelas? Jadi ism isyarah itu pengkategoriannya banyak, makanya bisa jadi agak membingungkan kalau belajar pertama kali. Pertama ada muzakkar dan untuk muannats.
Ada za dan ada zi. Itu aja dulu. Ya, zi atau ti atau ta. Dan 4. Muzakkar dan muannas. Kemudian kalau ini saja, maka itu untuk dekat. Za, zi, itu untuk dekat. Atau bisa ditambahi ha'ut tanbih di depan, tetap untuk dekat juga. Haza, hazihi, betul tidak? Jadi ini muzakkar untuk dekat. Muannas untuk dekat. Bisa juga untuk jauh, tambah ka di belakang. Zaka, ya, biasanya menggunakan yang taka. Kalau lebih jauh lagi, zalika, biasanya menggunakan tilka. Jadi itu untuk yakni muzakkar dan muannas jauh, dekat dan 2 jenis dari jauh. Dan itu semua mufrad. Kalau musanna pakai zani dan tani, itu ism isyarahnya, zani, tani. Kalau untuk jamak, untuk zani dan tani tadi bisa dekat bisa jauh. Hazani, hatani, zanika, tanika, betul tidak? Bisa dekat dan bisa jauh. Kalau jamak, ism isyarahnya adalah ulai. Haulai, ulaika. Untuk dekat haulai, untuk jauh ulaika. Dan untuk muzakkar dan muannas sama. Nah, di sini berarti yang penting ya, yakni pondasinya adalah mengetahui ism isyarahnya dulu. Za dan zi, zani dan tani. Kemudian untuk jamak sama, yaitu ulai. Selesai. Betul tidak? Nah, sekarang itu namanya ism isyarah. Para ulama menjelaskan bahwa yang namanya ism isyarah itu maknanya seperti harf. Seharusnya dia harf gitu. Atau seharusnya orang Arab mendedikasikan ada harf untuk menunjukkan kepada isyarah. Sebagaimana mendedikasikan harf yaitu hamzah dan hal untuk ism istifham misalkan. Untuk istifham. Afwan, bukan untuk ism istifham. Tadi harf tapi untuk ism istifham, ini kontradiksi. Sebagaimana orang Arab mendedikasikan sebagian harf yaitu hamzah dan hal untuk istifham. Istifham kan bisa ism. Istifham bisa menggunakan ism seperti man, siapa? Man itu ism atau harf atau fi'il? Man. Ism. Ya, ism, man. Kalau semuanya man, bukan. Hah? Madrasah aliyah negeri ya. Man. Kalau ma ism juga, ism istifham. Jadi istifham bisa berupa ism. Dan orang Arab mendedikasikan harf untuk istifham, yaitu hamzah, a, dan hal. Betul tidak? Itu untuk istifham, untuk bertanya, betul? Jadi ada harf yang didedikasikan oleh orang Arab untuk istifham. Sebagaimana syarat, man, maknanya barang siapa. Syarat, itu ism syarat. Ma juga bisa ism syarat. Ismu syarat. Dan orang Arab mendedikasikan harf untuk syarat. In. In itu adalah harf. Jadi ada harf untuk syarat. Ada harf untuk istifham. Dan untuk domir bahkan semuanya harf. Betul tidak? Salah. Domir semuanya ism. Tapi domir itu nggak perlu harf karena domir itu bermakna secara sendirinya. Ingat definisi harf. Apa definisi harf? Kalimah definisi harf. Bahasa Arabnya. Antum udah belajar bahasa Arab belum? Bahasa Arabnya.
Lupa. Kalimah dalat ala makna, tadullu ala makna fi ghairiha. Betul tidak? Menunjukkan pada makna tapi butuh kata lain. Kalau dhamir, maka maknanya udah ada pada dirinya sendiri, maka itu bukan harf, yakni ism. Tapi kalau harf yang untuk istifham, harf yang untuk syarat, dia butuh makna kepada kepada kata yang lain. Jadi yang namanya istifham seperti misalkan siapa. Kalau cuma begitu kan nggak paham kita. Butuh ada konteks tambahan, kata tambahan. Apa misalkan? Butuh konteks tambahan. Dia menunjukkan kepada makna tapi pada selainnya. Jadi sebenarnya untuk istifham, untuk syarat, untuk isyarah harusnya harf. Tapi ada ism yang digunakan untuk istifham seperti man dan ma tadi. Ada ism yang digunakan untuk syarat seperti man dan ma juga. Ada ism yang digunakan untuk isyarah. Ada tidak? Ya ada tadi yang dari tadi kita bahas. Itu kenapa bingung? Ya. Za, zi, ulai, betul tidak? Tetapi harusnya secara definisi harusnya itu harf. Karena sesuatu yang digunakan untuk isyarah, misalkan ini. Kalau cuma seperti itu saja tanpa konteks, orang mana paham, betul tidak? Kalau ada konteks semuanya selesai. Kita nyebut satu kata, kalau ada konteksnya paham. Misalkan konteksnya siapa nama antum? Kemudian Anda menjawab Muhammad. Jelas, betul tidak? Kalau ada konteks maka mudah semua. Cuma kalau nggak ada konteks kemudian kita mengatakan za, nggak paham. Za ini apa yang antum tunjuk? Mana dari benda-benda yang antum tunjuk? Kan kita nggak tahu. Butuh disebutkan benda apa yang ditunjuk. Betul tidak? Zal kitab atau hadzal kitab atau zakal kitab atau zalikal kitab, tergantung jauh, tergantung dekat, jauh atau lebih jauh lagi, gitu kan? Zal kitab, berarti kitab ini yang ditunjuk. Zal kitab atau hazal kitab atau zakal kitab atau zalikal kitab. Jadi butuh kepada kata lain. Seharusnya isyarah itu harf. Seharusnya istifham itu harf. Seharusnya syarat itu harf. Tapi orang Arab menggunakan sebagian kata yang itu ism untuk fungsi-fungsi tersebut. Karena kata-kata yang ism tadi mirip harf sebenarnya secara makna, makanya mereka dijadikan mabni. Itulah alasan mengapa itu mabni. Itulah alasan mengapa man dan ma itu mabni. Itulah alasan mengapa za dan zi dan ulai itu adalah mabni. Nah, itulah yang dibahas di qatrun nadaini, yaitu mabni alal kasr ka haulai, seperti haulai. Haulai adalah ism isyarah, dia adalah ism tapi mabni. Kenapa kok mabni? Karena fungsinya seperti harf. Karena dia itu sebenarnya seperti harf. Haulai yaitu ini untuk jamak, tapi nggak disebutkan. Kalau nggak ada lanjutannya, kita nggak paham itu. Kayak harf. Kayak misalkan kita mengatakan fi. Fi apa? Fi di mana? Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi itulah mengapa dia digolongkan sebagai mabni. Karena dia memiliki kemiripan dengan harf dari segi maknanya. Sampai sini jelas. Baik. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke teori dari nahwu ya. Mengapa? Tidak hanya aturan saja, tapi mengapa aturan itu ada begitu ya. Nah, para ulama nahwu dan sharf berusaha mencari alasan atau hikmah mengapa itu
disebutkan seperti itu, digunakan seperti itu oleh orang Arab. Tidak ada bahasa lain yang teorinya se-advance bahasa Arab. Ya, tidak ada. Betul? Tidak ada. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lain nggak ada semua. Nah, jadi kita lihat ini berarti di sini disebutkan contohnya adalah haula'i yang termasuk asmaul isyarah. Seluruh orang Arab menjadikan akhir dari kata haula'i itu selalu kasrah. Ya, karena itu tadi dia masuk pada jenis yang disepakati bahwa ia merupakan mabni. Mabni alal kasr. Kalau mabni kita dalam bahasa Arab kita menyebutkan mabni alal kasr, bukan mabni alal kasrah. Itu itu istilah yang digunakan oleh para ulama kalau kita membahas mabni. Kalau mu'rab kasrah, fathah, dhammah, sukun. Kalau mabni kasr, fathah, dhamm, sukun. Baik. Contoh kalimat jaa haula'it tullabu. Jaa haula'it tullabu. Jadi isim isyarah haula'i itu kasrah walaupun dia kondisinya rafa. Karena dia adalah fa'il dari jaa. Jaa haula'i kasrah. Karena dia mabni. Kemudian di kalimat yang lain ra'aitu haula'i. Jadi di sini yang kalimat pertama enggak boleh kita baca jaa haula'u. Jaa haula'ut tullabu, enggak boleh karena haula'i selalu kasr. Selalu mabni alal kasr. Yani harokatnya selalu kasrah. Jaa haula'it tullabu. Para santri ini datang. Kalimat berikutnya ra'aitu haula'it tullaba. Tidak boleh kita baca ra'aitu haula'at tullaba karena haula itu selalu mabni alal kasr. Ijma' orang Arab. Jadi ra'aitu haula'it tullaba. Haula'i dibaca haula'i kasrah ya harokatnya. Karena dia adalah mabni alal kasr. Ra'aitu haula'it tullaba maknanya adalah aku melihat para santri ini. Kemudian contoh kalimat berikutnya salamtu ala haula'it tullabi. Aku mengucapkan salam kepada para santri ini. Salamtu ala haula'it tullabi. Aku mengucapkan salam kepada para santri ini. Ala haula'it tullabi. Nah, kalau ini sama-sama kasroh ya. Tapi haula'i itu mabni, at-tullab itu mu'rab. Karena kita lihat di kalimat sebelumnya at-tullabu, at-tullaba, at-tullabi. Berubah-ubah akhirannya berarti itu mu'rab. Betul tidak? Nah, jadi ada isim isyarah, ada al-musyar ilaih. Al-musyar ilaihnya kebetulan at-tullab yang itu merupakan mu'rab sehingga makanya sesuai dengan kondisi i'rabnya. Kalau rafa maka dia dhammah, kalau dia nasab maka dia fathah, kalau dia jar maka dia kasrah. Tapi haula'i karena mabni maka dia selalu berakhiran pada kasrah. Jaa haula'i, ra'aitu haula'i, sallamtu ala haula'i. Bahkan kalau at-tullabnya dihilangkan, misalkan kita sudah tahu siapa yang dimaksud. Jaa haula'i. Orang-orang ini datang. Ra'aitu haula'i, aku melihat orang-orang ini. Sallamtu ala haula'i, aku mengucapkan salam kepada orang-orang ini. Kita bisa hilangkan itu al-musyar ilaihnya, kita bisa hilangkan. Kalau kita sudah tahu konteksnya sebelumnya, siapa yang kita maksud. Kalau nggak ada konteksnya sebelumnya, kemudian kita mengatakan tiba-tiba jaa haula'i, orang bertanya, siapa yang antum maksud? Haula'i siapa? Betul tidak? Ra'aitu haula'i, aku melihat ini. Makna letternya aku melihat ini. Ini yang mana? Ini siapa yang antum lihat? Kan pasti bertanya begitu, betul tidak? Kecuali kalau udah ada konteks sebelumnya. Itu yang tadi Anda sebutkan. Haula'i itu sebenarnya butuh pada kata yang lain. Dia mirip seperti harf, tapi dia isem. Kenapa dia isem? Kenapa nggak kita jadikan harf saja, selesai masalah, betul tidak? Hah? Nggak usah banyak teori. Kenapa dia isem? Kenapa dia isem? Ingat pertanyaan itu sudah Anda tanyakan berkali-kali di pertemuan sebelumnya. Apa yang harus antum lakukan kalau Anda tanya? Kenapa dia isem? Kenapa dia isem? Karena ada tanda isem.
dia bisa kemasukan tanda ism. Betul tidak? Aha. Jadi nggak bisa kita jadikan harf. Maknanya seperti harf. Kalau kita lihat pada definisi harf itu, kalimatun tadullu ala makna fi ghairiha, begitu ya. Haula'i cocok sekali. Kayak fi, kayak ila, kayak ala, betul tidak? Kalau cuma haula'i, nggak paham kita. Zaka, apa? Zaka yang mana yang antum maksud? Betul? Tapi nggak bisa kita kategorikan sebagai harf karena kita terbentur dengan tanda, alamah. Dan itu yang lebih dikuatkan daripada sekedar makna. Jadi makanya tanda itu lebih kuat daripada definisi. Betul? Tanda itu lebih kuat daripada sekedar definisi. Karena definisi itu untuk mentakrib, untuk mendekatkan supaya kita paham. Tapi tanda itu adalah penentu terakhir. Sampai sini jelas? Itu berlaku untuk yang lain-lain tadi, yang istifham misalkan. Man, siapa? Ma, apa? Kan tadi kita katakan dia maknanya seperti harf, betul tidak? Kenapa nggak kita jadikan harf saja sekalian? Selesai masalah. Maka jawabannya adalah karena dia bisa kemasukan tanda ism. Salah satu tanda ism. Contohnya apa? Yang paling gampang jar. Ya. Misalkan salam tu ala Muhammad. Habis itu orang yang dengar nggak dengar, orang yang kita ajak bicara nggak dengar. Salam tu alaman. Salam ta'alaman. Engkau mengucapkan salam kepada siapa? Ala man. Man setelah ala. Jar. Man bisa dalam kondisi jar. Betul? Kalau itu harf, mana bisa alaman. Bikam. Berapa harganya? Bikam. Bikam hadzal kitab. Bikam. Bikam. Betul? Biman. Bima. Banyak. Alama. Banyak. Apa namanya? Frase-frase seperti itu. Betul tidak? Jadi kata-kata tersebut man dan ma bisa kemasukan tanda ism. Ya udah, ini berarti ism. Tapi secara makna mirip harf. Ya sudah, berarti kita mabnikan saja. Betul tidak? Bagus teorinya? Bagus. Ada bahasa lain yang seperti itu? Gak ada. Baik. Tidak ada. Nah, jadi kita lihat ini menunjukkan bahwa bahasa Arab, nahwu dan shorof, apalagi nanti balaghah, itu penuh dengan teori, penuh dengan formulasi, penuh dengan keteraturan dan hikmah. Mengapa itu dibuat seperti itu teorinya? Dia tidak random. Ya, ada banyak pembahasan di situ, ada banyak diskusi ilmiah. Ini sudah ribuan tahun diformulasikan oleh para ulama. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan berikutnya. Nah, ini dia. Asmaul isyarah adalah kelompok kata yang selalu merupakan mabni. Selalu merupakan mabni. Karena nanti ada kelompok kata yang dalam satu kondisi dia mabni, dalam kondisi yang lain dia mu'rab. Padahal kata yang sama. Ada yang seperti itu. Tapi kalau asmaul isyarah dia selalu mabni pada kondisi apapun. Dan bahkan ini tidak ada suku satupun di kalangan orang-orang Arab yang berbeda pendapat atau berbeda dialek dalam masalah ini. Baik, jadi ini kuat sekali kemabniannya. Kebinaannya sangat kuat sekali. Betul? Nah, sekarang jenis kedua. Jenis yang diperselisihkan apakah ia merupakan mabni atau tidak. Nah, ini perselisihan secara dialek. Contoh pertama, setiap nama perempuan dengan wazan fa'ali
seperti Hazami, Qatami, Sajahi, dan Rokoshi. Ini semuanya nama-nama perempuan yang digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi kalau misalkan antum tidak familiar dengan kata-kata ini, nama-nama ini, ya memang kita orang Indonesia. Ya. Baik. Dalam dialek penduduk Hijaz, kelompok kata ini selalu mabni alal kasr. Ya, kelompok kata ini selalu mabni alal kasr dalam dialek penduduk Hijaz, al-Hijaziyun. Jadi selalu Hazami. Tidak peduli posisinya dalam kalimat, dia selalu Hazami, mabni alal kasr. Padahal dia nama untuk perempuan, tapi dia bukan ism. Tapi dia bukan mu'rab. Ya, tapi dia bukan mu'rab seperti Fatimatu misalkan. Fatimata itu kan mu'rab. Mamnu' minas sarf. Betul? Tapi dia ism jelas. Karena tadi yang Anda sebutkan Hazami, kalau dia nama kan bisa kemasukan tanda ism. Salam tu ala Hazami. Aku mengucapkan salam kepada ala Hazami. Berarti Hazami berada dalam kondisi jar. Dia adalah ism, betul tidak? Dan dia bisa menjadi musnad ilaih. Jadi Hazami namanya saja nama untuk perempuan, pasti ism. Tadi Anda salah ucap. Anda mau nyebut mu'rab tadi. Jadi Hazami adalah ism, bukan harf. Tetapi penduduk Hijaz menjadikan Hazami selalu itu mabni dan selalu mabni alal kasr. Tidak dibuat mu'rab. Kenapa? Ya, nggak usah tanya Anda bukan penduduk Hijaz. Ya, tanya kepada mereka. Jadi Hazami itu adalah mabni alal kasr. Tapi yang jelas, selama dia sudah ism, ya maka teori kita aman, betul tidak? Karena dia nama untuk perempuan pasti ism. Tapi ismnya mabni. Ya sebenarnya para ulama juga sudah memformulasikan mengapa Hazami itu disebut sebagai mabni. Kenapa? Sudah dibahas oleh para ulama. Jawaban Anda tadi cuma ya memang itu jawaban asalnya ya, memang terserah orang Arab, tapi para ulama berusaha mencari hikmah. Mengapa orang Arab termasuk yakni penduduk Hijaz menjadikan Hazami sebagai mabni? Karena ada kemiripan dengan ism fi'il amr, ya. Dan itu nggak usah dibahas mungkin. Nanti saja. Nazali. Tapi intinya adalah dia mirip seperti kata lain yang itu mabni. Sehingga makanya kita mabnikan dia. Gitu aja gampangnya dulu. Itu nanti dibahas di Alfiyah. Jadi nggak usah bahas sekarang. Nah, sekarang contoh kalimat misalkan Ja'at Hazami. Hazami datang. Ini untuk perempuan muannas maka Ja'at. Ja'at Hazami. Hazami datang. Ra'aitu Hazami. Aku melihat Hazami. Salamtu ala Hazami. Aku mengucapkan salam kepada Hazami. Mabni alal kasr menurut penduduk Hijaz. Dalam dialek penduduk Hijaz selalu Hazami, Hazami, Hazami. Betul? Hazami, Hazami, Hazami. Sampai sini jelas? Nah sekarang masuk kepada dialek yang lain. Dalam dialek Banu Tamim, sebagian kecil dari mereka menjadikan kelompok kata ini sebagai mu'rab. Ism tapi mu'rab. Yaitu termasuk dalam kelompok kata al-ism al-mamnu' minas sarf. Apa itu al-ism al-mamnu' minas sarf? Ism yang apa? Tidak bisa kemasukan tanda kasroh. Ya maksudnya tanda i'rabnya itu ketika jar bukan kasroh tapi fathah. Umaru, umaro, umaro.
Nah, jadi yang namanya al-mamnu' minas sarf, isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Itulah makna, itu nama kata tersebut al-mamnu' minas sarf. Sarf yakni tanwin. Al-ism al-mamnu' minas sarf. Ini sudah dibahas di Al-Ajrumiyah. Isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Dan dia ada beberapa kelompok kata yang termasuk al-ism al-mamnu' minas sarf. Seperti misalkan, yakni waktu itu ada beberapa ilah yang kita bahas, betul tidak? Ada al-alamiyah sama al-wasfiyah. Al-alamiyah bisa jadi dia merupakan al-alamiyah yang dia ta'nits bi ghairi alif, seperti Fatimatu. Fatimatu bukan Fatimatun. Fatimatu, Fatimata, Fatimata. Dia adalah al-mamnu' minas sarf, alamiyah, karena dia nama perempuan. Betul? Makkatu, Makkata, Makkata. Alamiyah karena dia nama negeri, nama kota. Atau alamiyah yang kemudian berakhiran dengan alif dan nun, ada alif dan nun tambahan. Utsmanu, Salmanu, Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Salmanu, Salmana, Salmana. Jadi kalau kata yang normal Muhammadun misalnya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau mamnu' minas sarf, Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Bukan Utsmanun, Utsmanun, Utsmanan, Utsmanin. Salmanun, Salmanan, Salmanin, bukan. Enggak bisa kemasukan tanwin. Dan ketika jar bukan kasrah tapi fathah. Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Salmanu, Salmana, Salmana. Atau dia alamiah yang mengalami adl, yaitu perubahan wazan. Biasanya wazannya fu'alu, umaru, umaro, umaro. Misalkan. Maka itu mamnu' minas sarf dari al-alamiyah. Ada banyak, beberapa ya. Beberapa kategori. Tentunya kita tidak perlu terangkan semuanya karena nanti akan dibahas oleh penulis. Jadi ini cuma murojaah saja. Ada juga yang wasfiyah. Wasfiyah seperti yang memiliki pola af'alu seperti fi'il. Ahsanu, afdolu. Afdolu, afdola, afdola. Ahsanu, ahsana, ahsana. Aqallu, aqalla, aqalla. Aktsaru, aktsaru, aktsaru. Atau wasfiyah yang apa lagi? Bisa mencontohkan wasfiyah yang lain. Seperti masna, sulasa, ruba'. Itu mamnu' minas sarf. Demikian pula kata ukhor, ukhoru, mamnu' minas sarf. Ya, intinya adalah ini ada kata-kata yang merupakan al-mamnu' minas sarf. Ini akan dibahas oleh penulis, makanya Anda nggak bahas secara lengkap begitu ya. Karena itu rinciannya banyak. Ada juga sirah muntahal jumu' seperti masajidu, masajidu, masajida, masajida, afadilu, afadila, afadila. Atau seperti apa namanya yang dia tasniyah dengan alif maksurah dan mamdudah, hubla, hamra misalkan. Tayyib itu nanti saja insyaallah. Ada namanya, jadi intinya ada nama, ada kelompok kata al-ism al-mamnu' minas sarf. Nah, sebagian kecil dari Banu Tamim menjadikan kata-kata seperti hazami, menjadikannya termasuk mu'rab, yaitu termasuk al-mamnu' minas sarf. Jadinya mereka akan mengatakan ja'at hazamu, ra'aitu hazama, sallamtu ala hazama. Dijadikan mu'rab. Dan mu'rab tidak sembarang mu'rab, tapi mu'rab yang al-mamnu' minas sarf. Ini sebagian kecil Banu Tamim. Sebagian besar Banu Tamim
itu tidak seperti ini. Mereka merinci, membedakan. Kalau bagian akhir dari kata yang masuk kelompok tadi, masuk kelompok wazn fa'ali tadi, akhirannya ro, maka ia selalu mabni alal kasr, seperti hijaziyin. Contohnya misalkan Zofari, itu nama daerah di Yaman. Safari, itu nama mata air milik Banu Mazin bin Malik. Ya, Banu Mazin bin Malik. Nawari, nama perempuan, kayak Hazami nama perempuan. Kalau nama orang perempuan gitu ya. Kalau Zofari, nama daerah. Safari, nama mata air milik Banu Mazin bin Malik di jalan Madinah menuju Basrah, antara Madinah ke Basrah. Dan nama mata air Safari milik Banu Mazin bin Malik. Bukan browser dan bukan taman. Taman Safari. Bukan browser. Safari. Safari. Hah? Bukan dakwah. Safari dakwah. Ini belajar nahwu, apalagi bagian ini di qatrun nada. Qatrun nada susahnya cuma di sini. Ya insyaallah. Yang lain lebih susah lagi. Baik, makanya pelan-pelan sekali, betul tidak? Amsi tidak Anda masukkan di pembahasan sekarang. Antum sekarang paham, betul tidak? Ini bahas Hazami saja masih belum selesai. Sekarang kita bahas sebagian besar Banu Tamim. Bagaimana dialek mereka? Mereka membedakan fa'ali yang akhirannya ro dan fa'ali yang akhirannya bukan ro. Kalau akhirannya ro sama seperti hijaziyin, mabni alal kasr. Contoh, Zafari Madinatun qadimatun. Zafari adalah kota tua. Zafari bukan Zafaru. Zafari Madinatun qadimatun. Kalau menurut sebagian kecil Banu Tamim yang tadi, ini bacanya gimana? Dia selalu mamnu' minas sarf, mu'rab. Akan dibaca Zafaru. Bagi sebagian kecil Banu Tamim ini akan dibaca Zafaru Madinatun qadimatun. Betul? Bagi sebagian besar Banu Tamim ini dibaca Zafari Madinatun qadimatun. Bagi Hijaziyun ini dibaca Zafari Madinatun qadimatun. Jadi nanti 3 pertanyaan itu. Kalimat ini baca menurut Hijaziyin, baca menurut sebagian besar Banu Tamim, dan baca menurut sebagian kecil Banu Tamim. Jangan dijawab, Ana membaca berdasarkan penduduk Cigadung aja Ustaz. Karena di sini di Cigadung ya nih. Hah? Lain ladang, lain belalang Ustaz. Kita betul lagi belajar bahasa Arab. Gimana? Baik, contoh berikutnya. Zurtu. Bukan zirtu. Zurtu. Karena dari kata yazuru ya. Zurtu Zafari fi shaif. Aku mengunjungi Zafari pada musim panas. Kalau seandainya ini dibaca oleh sebagian besar Banu Tamim. Kalau seandainya dibaca sebagian kecil Banu Tamim, dibaca apa? Zurtu Zafaro fi shaifi. Kenapa dibaca Zafaro? Karena sebagian kecil Banu Tamim selalu menganggap fa'ali sebagai mu'rab, yakni mamnu' minas sarf. Zafaru. Jadi ini akan dibaca Zafaro oleh mereka. Tapi Zafari oleh sebagian besar Banu Tamim. Ya ini Banu Tamim sendiri saja udah beda dialek. Ya kayak Sunda, Jawa, betul tidak? Ada Jawa Ngapak, ada Jawa Jogja, ada Jawa Surabaya, kan beda-beda. Padahal sama-sama Jawa. Sunda juga, betul tidak? Tapi Anda nggak bisa nyebutkan contoh-contohnya ini. Sunda mana? Antum nggak ngajarin bahasa Sunda kan? Kita sudah hatam Bidayatus Salikin. Kita sudah hatam Al-Ajrumiyah. Dan antum tidak mau. Hah? Ya nih, sedikit ada utang budi sedikit ya. Ada matan bahasa Sunda yang antum ajarkan kepada anak. Kalau nggak ada matan bahasa Sunda, antum tulis sendiri. Supaya orang bisa belajar. Lah iya, itu tanggung jawab antum itu. Tapi Anda nggak bisa memaksa karena Anda pun tidak menulis matan dalam bahasa Madura ya. Jadi Anda juga punya PR berarti.
Tapi itu yakni bahasa itu makin lama makin punah, betul tidak? Makin lama makin pudar. Bahasa yang halus itu sudah mulai pudar sekarang, betul? Jadi harus dilestarikan. Jadi kapan ini belajar bahasa Sunda? Zurtu Zofari. Kalau dibaca oleh penduduk Hijaz, bacanya gimana mereka? Zurtu Zofari Fisoifi. Sekarang kalimat berikutnya. Safartu ila Zofari litijaroti. Aku bepergian ke Zofari untuk berdagang. Ini dibaca oleh sebagian besar Banu Tamim, dibaca safartu ila Zofari. Ini kalau contohnya safartu ila safari, itu bagus ya. Safartu ila safari. Aku bepergian ke mata air safari. Baik. Safartu ila Zofari litijaro. Aku bepergian ke Zofari untuk berdagang. Dibaca sebagian besar Banu Tamim demikian. Kalau dibaca sebagian kecil Banu Tamim gimana? Safartu ila Zofaro litijaroti, karena mamnu minas sorf. Kalau dibaca oleh Hijaziyin gimana? Safartu ila Zofari sama litijaroti. Kalau antum bingung nanti antum bikin diagram pohon sendiri, betul? Kalau antum bingung. Bisa jadi selain diagram kayak tadi ya, fa'ali menurut Hijaziyin, menurut Banu Tamim nanti terbagi dua, sebagian besar Banu Tamim, sebagian kecil Banu Tamim. Bisa bikin diagram pohon seperti itu, atau bisa bikin diagram pohon sesuai kata itu. Ini kan berdasarkan ya sama ya kayak tadi ya, sama aja ya. Ya mungkin gitu aja. Satu jenis diagram pohon yang bisa kita. Jadi fa'ali maksudnya fa'ali yang terbagi menjadi akhirannya ro dan akhirannya bukan ro. Zofari atau hazami. Kalau Zofari nanti dibagi menjadi Hijaziyin gimana, sebagian besar Banu Tamim gimana, sebagian kecil Banu Tamim gimana. Kalau hazami bagi Hijaziyin gimana, bagi sebagian besar Banu Tamim gimana, bagi sebagian kecil Banu Tamim gimana. Baik. Nah sekarang, jadi ini kalau dibaca oleh sebagian kecil Banu Tamim dibaca safartu ila Zofaro litijaroti. Kalau dibaca oleh penduduk Hijaz gimana? Sama persis seperti ini. Safartu ila Zofari litijaroti, betul? Nah, sekarang itu dialeknya sebagian besar Banu Tamim kalau akhirannya ro. Kalau akhirannya bukan ro, adapun jika bagian akhir kata tersebut bukan huruf ro, seperti hazami, qatomi, sajahi, rokosi, ini akhirannya semuanya bukan ro, maka ia selalu mu'rab, yaitu termasuk dalam kelompok kata al-ism al-mamnu minas sorf, sama seperti Banu Tamim yang lain. Jadi Banu Tamim cuma berselisih pendapat kalau akhiran katanya adalah ro, seperti Zofari, seperti Nawari, seperti Safari tadi, betul? Tapi kalau akhiran katanya bukan ro, mereka sama seperti Banu Tamim yang lain akan menganggap itu sebagai mu'rab, yakni al-mamnu minas sorf. Jadi sekarang kita balik lagi ke contoh yang ini. Jadi sebagian besar Banu Tamim itu akan mengatakan ja'at hazamu. Sama seperti sebagian kecil, ya di seluruh Banu Tamim berarti. Seluruh Banu Tamim akan mengatakan ja'at hazamu. Ra'aitu hazama. Salamtu ala hazama. Ya, kenapa? Karena seluruh Banu Tamim kalau akhirannya bukan ro akan menganggap mu'rab yakni mamnu minas sorf. Setuju? Mereka tidak ada selisih pendapat kalau itu bukan akhirannya ro. Mereka cuma beda dialek kalau itu akhirannya ro. Nah jadi itu mengapa ana minta antum bikin diagram pohon kalau itu Zofari atau Hazami. Kalau Zofari ada Hijaziyin yang selalu membuatnya jadi mabni. Zofari selalu mabni bagi Hijaziyin. Dan ada
sebagian kecil Banu Tamim yang menjadikannya mu'rab, mamnu' minas sharaf. Kalau Hijaziyin dhafari, dhafari, dhafari. Sebagian kecil Banu Tamim dhafaru, dhafaro, dhafaro. Nah, sebagian besar Banu Tamim sama dengan Hijaziyin. Mereka nempelnya ke Hijaziyin. Tapi kalau Hazami yang akhirannya bukan ro, contohnya Hazami, Hijaziyin akan mengatakan mabni alal kasr selalu. Hazami, Hazami, Hazami. Sebagian kecil Banu Tamim akan menjadikannya mu'rab, yakni mamnu' minas sharaf, hazamu, hazama, hazama. Dan sebagian besar Banu Tamim nempelnya ke sebagian kecil Banu Tamim. Kalau yang tadi nempelnya ke Hijaziyin, kalau yang ini nempelnya ke sebagian kecil Banu Tamim. Yani seluruh Banu Tamim berarti. Hazamu, hazama, hazama. Betul? Nah, jadi diagram pohonnya per kata, bukan diagram pohonnya per suku. Jadi kalau suku Hijaziyin gimana, kalau sebagian kecil Banu Tamim gimana, kalau sebagian besar Banu Tamim gimana, itu yang Anda jelaskan di sini. Itu diagram pohonnya per suku berarti. Bisa jadi nanti bingung kalau kita nemu kata untuk mikir cepat. Biar cepat maka bikin diagram pohon yang langsung per kata. Jadi diagram pohonnya bukan Hijaziyin, sebagian kecil Banu Tamim, sebagian besar Banu Tamim. Bukan demikian, tapi Dhafari, Hazami misalkan. Intinya Dhafari dan seluruh yang berakhiran ro, Hazami dan seluruh yang berakhiran tidak dengan ro. Nah, itu lebih praktis kalau kita misalkan mau untuk latihan untuk misalkan nanti baca. Kan tinggal mikirin ini yang Dhafari atau Hazami gitu kan. Jadi bisa nih ya, di pertemuan berikutnya ada tes ya. Santai saja, betul tidak? Nah, amsi khilafnya lebih banyak lagi. Ya. Makanya tidak Anda sebutkan sekarang, karena sekarang sudah jam, ternyata sudah enggak terasa ya. Jadi insya Allah amsi di pertemuan berikutnya. Itu pengalaman Anda. Tidak akan memasukkan Hazami dan amsi dalam satu majelis. Jadi Hazami sebagai muqaddimah untuk kita memahami nanti amsi. Nanti perinciannya banyak. Ini kan perinciannya masih sedikit. Ini masih sedikit sekali. Jadi kalau antum merasa ini sudah agak kompleks, maka sadarlah bahwa ini masih sedikit ya. Tapi sampai sini jelas ya. Nah, sehingga itu mengapa ketika Ibnu Hisham menyebutkan contoh dari mabni alal kasr, beliau mencontohkan haula'i, kemudian mencontohkan hazami, beliau mengisyaratkan bahwa ada jenis yang itu disepakati dialeknya orang Arab semuanya sama, haula'i selalu mabni alal kasr. Tapi ada hazami yang itu diantara orang Arab ada perbedaan dialek. Dan ini yang kemudian nanti berujung kepada perbedaan i'rab begitu, perbedaan cara mengi'rab tergantung kita menggunakan dialek dari suku mana, dari kabilah mana. Ini maksud suku di sini kabilah ya, kabilah orang Arab. Karena kalau kata suku mungkin lebih besar lagi, ada suku Arab, suku Kaukasian gitu ya mungkin. Suku lebih besar mungkin ininya. Yang dimaksud dari tadi adalah kabilah. Kabilah orang Arab. Ada penduduk Hijaz, ada Banu Tamim yang dibahas tadi. Baik. Nah, terkait alasan yang tadi katakan tidak perlu dibahas lebih banyak ya. Alasan mengapa Hazami dan saudari-saudarinya itu dijadikan mabni, misalkan oleh penduduk Hijaz, kan selalu mabni. Mau yang akhirannya ro atau bukan. Kenapa mabni? Itu nanti juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau itu jelas ya, karena dia seperti ism fi'il amr yang tadi Anda bilang ya. Yang bukan yang mabni, yang mamnu minas sharf, yang menganggap hazami mamnu minas sharf seperti sebagian kecil Banu Tamim. Kalau itu akhirannya bukan ro,
dan sebagian besar Banu Tamim juga ya. Kalau akhirannya bukan ro, juga mamnu minas sorf, betul tidak? Berarti seluruh Banu Tamim, betul tidak? Seluruh Banu Tamim sebagaimana yang disebutkan di sini. Akhirannya bukan ro itu mamnu minas sorf. Kalau akhirannya ro maka cuma yakni sebagian kecil Banu Tamim yang menjadikannya mamnu minas sorf. Kenapa mamnu minas sorf? Itu yang para ulama khilaf. Afwan. Jadi itu yang benar. Kenapa mamnu minas sorf? Menyebutkan yakni apa ilah mengapa dia menjadi mamnu minas sorf? Sebagian ulama menyebutkan alamiah. Ya, alamiah dan taknis. Sebagian ulama menyebutkan alamiah dan karena dia adil, berubah wazan. Sama seperti Umaru. Ya, alamiah plus adil, sama seperti Umaru. Jadi ini Hazami dan kawan-kawannya seperti itu. Kalau pendapat yang lain tadi alamiah plus taknis, karena ini nama perempuan kan, untuk perempuan. Jadi terkait penggolongan terhadap mamnu minas sorf, kenapa dia mamnu minas sorf? Itu nanti ulama juga berbeda pendapat. Mengapa orang-orang Arab yaitu Banu Tamim menjadikannya mamnu minas sorf? Tapi ala kulli hal itu jangan dibahas sekarang ya, itu dibahas nanti saja mungkin di Alfiyah. Tapi ini sekedar untuk jadi wawasan saja bahwa ada khilaf dalam penempatan ketika sudah berpendapat itu mamnu minas sorf, ketika mau ditempatkan mamnu minas sorf di bagian yang mana? Kan ada alamiah dan wasfiyah. Alamiah nanti ada alamiah plus taknis bighairi alif, ada alamiah plus adl begitu ya. Itu nanti ada khilaf terkait masalah itu. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan ini cukup seperti itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa murojaah. Yang namanya murojaah dari awal selalu. Yang namanya murojaah selalu dari awal. Betul tidak? Tidak cuma pertemuan terakhir saja. Baik. Dan selalu murojaah al-ajrumiyah. Kalau antum sudah belajar al-ajrumiyah sebelumnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam.